Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. Namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Sekolahna bubar tak ayeuna. Gara-gara ketua yayasanana riweuh kanu duit wae. Itu. Nah, itu kemudian pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku tiap hari begini, kieu di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Anda tahu nggak? Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 kilometer. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng nggak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah itu. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam. Gratis makan malam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000. Sambil penelitian, orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak. Setelah setahun penelitian, maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heuleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heuleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyopirin truk, antrin. Jadi perjalanannya panjang dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih, da aing teh meureun lain jadi wakil gubernur, kuduna jadi gubernur. Semua perjalanan kita bisa melewati dengan baik dan semuanya harus dimulai. Jadi tidak ada keberhasilan itu langsung sampai ke puncak, tidak ada. Yang langsung ke puncak nanti tidak akan lama dia akan turun lagi. Kenapa? Karena dia tidak memahami tahapan-tahapan hidup dengan baik. Dia tidak akan bisa menyelesaikan berbagai problem dengan cekatan. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman. Makanya kalau hari ini saya cepat menyelesaikan masalah, karena saya sudah terbiasa menghadapi demo, saya biasa. Jembatan rugruk biasa, nyang harapan ma icih ma eroh ma imah tiap hari di rumah saya penuh orang dengan berbagai problem. Saya terbiasa. Yang tidak terbiasa satu, saya itu menghadapi wanita cantik, tidak terbiasa saya. Nah, ini sebuah proses. Untuk itu dimulai. Dan yang paling utama di Indonesia ini tidak pernah sesuai kejuruan. Jurusan hukum, dagang bakso, itu nyambung. Tapi dia jadi saudagar bakso. Jurusan ilmu ekonomi belum tentu dia jadi saudagar sukses. Semua
Semua di Indonesia tuh out of the box. Orang berdasarkan apa? Berdasarkan pikiran dan hatinya. Maka prinsip dasar kepemimpinannya, prinsip dasar ekonominya, prinsip dasar kehidupannya, cing caring cing pageh kancing, set saring set pageh iket. Apa itu artinya? Sifat maskulin itu ada pada pikiran manusia, simbolnya kepala, maka dia harus diikat ke maskulinannya agar tidak terlalu maskulin. Karena orang Sunda itu bertuhannya, kata Menteri Agama, itu lebih dominan bertuhan feminim, bukan bertuhan maskulin.